Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fernaldi, NPM 20170051044 dari kelas C. Ingin menjelaskan resume basis data yang sudah saya buat. Yang pertama itu pertemuan pertama ada database, di mana database ini adalah suatu kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengolahannya. Untuk bagian-bagian dari database ini bisa kita lihat di sini ada entitas, ada field, ada record, ada SQL, ada query, ada primary key, ada variable key dan relasi. Di mana yang pertama ada entitas. Entitas adalah tempat menaruhnya suatu atribut yang sudah kita buat. Yang dimana entitas ini seperti entitas siswa, di mana dalam entitas siswa ini ada suatu tabel yang berisi siswa, buku, pembayaran, dan nilai tes. Lalu ada field, di mana field merupakan kolom dari sebuah tabel. Field memiliki ukuran tipe data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Lalu ada record, di mana record adalah kumpulan elemen data atribut yang saling berhubungan menginformasikan suatu entity secara lengkap. Lalu ada SQL, di mana struktur query language merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses suatu database. Lalu ada query, di mana tempat menggunakannya perintah SQL. Lalu ada primary key. Primary key merupakan suatu atribut yang paling sedikit yang dapat membedakan setiap baris dalam sebuah tabel secara unik yang dipilih berdasarkan yang sudah kita pilih menjadi acuan, di mana pengertian yang lebih sederhana ya, di mana primary key adalah suatu data yang berisi suatu entitas yang berisi atribut yang khas yang dapat membedakan entitas satu dengan entitas yang lainnya. Lalu ada foreign key, di mana kolom yang diambil dari primary key entitas lain yang menunjukkan hubungan antar dua tabel tersebut. Lalu ada relasi, di mana menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Lalu ada pertemuan kedua, di mana membahas ERD, di mana ERD memiliki kepanjangan yaitu entitas relationship diagram, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data. Di mana relasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu kardinalitas atau cardinality. Lalu ada optionalitas atau optionality, yang ketiga ada intersection entity. Kardinalitas ini merupakan relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya. Kardinalitas ini mempunyai tiga bentuk, di mana ada bentuk one to one, ada bentuk one to many, dan ada bentuk many to many. Di mana one to one ini mempunyai setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya satu baris data pada tabel kedua. Misalkan suatu entitas siswa dengan siswa, di mana siswa tersebut itu hanya satu siswa dengan bisa terhubung dengan siswa yang lainnya. Lalu ada one to many, di mana one to many ini satu ke banyak, yaitu di mana mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu atau lebih pada tabel kedua. Misalkan suatu entitas antara siswa dan dosen, di mana dosen ini bertanggung jawab terhadap banyaknya siswa dan banyaknya siswa dapat bertanggung jawab terhadap satu dosen. Lalu ada many to many, banyak ke banyak, di mana punya pengertian satu baris atau lebih pada tabel pertama bisa dihubungkan ke suatu baris atau lebih pada data pada tabel kedua. Misalkan suatu perusahaan memiliki banyaknya karyawan. Nah, suatu perusahaan lain juga mempunyai banyak jumlah karyawan yang banyak, sehingga perusahaan tersebut itu dapat menjadi many to many, di mana banyaknya karyawan A bertanggung jawab kepada karyawan B, dan karyawan B berjawab dengan karyawan yang A. Lalu ada optionalitas atau optionality, di mana menunjukkan harus atau tidaknya suatu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Misalkan manajer itu dapat bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab terhadap suatu karyawan, tetapi ke suatu karyawan itu harus bertanggung jawab kepada manajer tersebut.
Lalu ada intersection entity, di mana intersection entity ini suatu entitas yang menghubungkan suatu hubungan many to many, di mana many to many ini kalau kita dihubungkan secara langsung maka akan menyebabkan suatunya adanya error, sehingga dibutuhkan entitas baru yang dapat menghubungkan dua entitas many to many tersebut. Lalu pertemuan ketiga ada subtype, subtype, di mana subtype ini merupakan sebuah entitas intes dari suatu entitas type yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Subtype ini merupakan kelas yang mewarisi inheritance atribut dan perilaku dari kelas supertype, serta mungkin juga berisi atribut dan perilaku lain yang khusus. Lalu ada supertype ini suatu entitas tipe umum yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype atau subtype waris atau inheritance. Lalu ada transferability, di mana sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Misalkan suatu mahasiswa mempunyai memiliki suatu kelompok kerja, di mana suatu kelompok kerja tersebut itu membahas suatu masalah. Masalah tersebut itu bisa diserahkan kepada siswa lain karena itu bagian dari kerjasama. Lalu ada non-transferability, di mana non-transferability ini suatu entitas yang ini tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Misalkan satu mahasiswa ini memiliki puisi. Nah, lalu si mahasiswa lainnya ini tidak bisa dipindahkan. Lalu puisi yang sudah dibuat oleh siswa ini tidak bisa dipindahkan ke siswa lain karena puisi tersebut itu milik dia, sehingga tidak bisa diberikan kepada siswa yang lain. Lalu ada pertemuan 4, di mana normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Lalu tujuan normalisasi database ini adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat, di mana ada 3 bentuk, di mana normal form, normal form 1NF, normal form 2NF, normal form 3NF. Bentuk normal yang pertama adalah 1NF menyesuaikan ke beberapa kondisi dalam sebuah database, di mana menghilangkan duplikasi kolom dari data dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dengan dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik. Lalu yang bentuk kedua itu di mana kita memisahkan tabel menjadi beberapa tabel berdasarkan primary key, di mana yang pertama ada project code, yang kedua ada employee number. Lalu cek setiap atribut yang ada apakah tergantung kepada project code dan employee number. Lalu yang ketiga ada normal form 3NF, di mana normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Lalu yang pertemuan kelima adalah ada ARTS, di mana ARTS adalah pemodelan data membantu perancangan memperjelas relasi SOR atau exclusive OR, di mana hubungan OR eksklusif adalah hubungan antar satu entitas atau dua entitas, bisa lebih, yang dimana hanya satu dari hubungan bisa dieksis dalam satu waktu. Lalu hierarki, di mana pemodelan data adalah cara untuk menggambarkan tingkatan pada data. Misalkan tujuannya hierarki ini untuk memudahkan kita dalam membuat model untuk suatu bagal organisasi. Lalu rekursif, di mana pemodelan data yang memiliki relasi pada entitas itu sendiri. Relasi hierarki dan rekursif tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Ada yang keenam, pertemuan keenam, di mana mapping one-to-one and one-to-many relationship dalam sebuah konseptual model terdapat 3 entitas yang saling berhubungan, yaitu ada entitas fakultas, ada entitas jurusan, dan entitas dosen, di mana fakultas memiliki banyak jurusan dan satu jurusan dikepalai tepat oleh satu dosen. Bisa kita lihat di sini.
Lalu yang kedua ada many to many relationship, di mana ada entitas kritikus dan entitas film yang dihubungkan yang dibantu dengan intersection entity. Di mana di sini biasanya film ini memiliki banyaknya film dan kritikus itu pasti memiliki banyak kritikus juga, sehingga dibantu dengan intersection untuk dihubungkan. Lalu mapping hierarchy relationship itu sebuah hierarchy relationship dengan kaskade Barrett relationship digambarkan melalui contoh konseptual model berikut, di mana yang pertama itu suatu ruangan, suatu gedung itu memiliki lantai, dan suatu lantai ini pasti memiliki adanya ruang, sehingga yang entitas yang paling besar atau yang paling tinggi itu yaitu adalah gedung, lalu entitas yang paling bawah atau rendah itu adalah ruang. Lalu ada mapping recursive relation, di mana dua entitas ini ada divisi dan karyawan, di mana banyaknya karyawan yang bekerja pada suatu divisi dan terdapat karyawan yang merupakan manajer dari beberapa karyawan lain. Nah, di sini ada ketua divisi, lalu ada karyawan. Nah, lalu di dalam karyawan ini pasti ada ketuanya untuk memimpin suatu kelompok untuk menyerahkan atau membantu menghubungkan antara karyawan dan divisi tersebut, sehingga bentuknya itu karyawan menuju karyawan, karena suatu kelompok karyawan ini pasti ada suatu ketua yang memimpin kelompok karyawan tersebut. Lalu Epic Arts, di mana di sini itu ada tiket, lalu tiket ini lalu dihubungkan dengan adanya gerai penjualan, status web, dan agen. Lalu ada mapping supertype dan subtype sudah di sini. Lalu ada non-transferability relationship yang tidak bisa dihubungkan atau tidak wajib dihubungkan. Lalu ada pertemuan 7, Artificial Composite and Secondary UIDs, di mana UID itu adalah sangat penting dalam database relasional. UID versus UID composite, di mana UID merupakan atribut tunggal adalah UID sederhana, sedangkan untuk kombinasi dari atribut itu disebut dengan UID composite. Lalu ada normalization adalah suatu teknik di mana digunakan untuk mengidentifikasikan hubungan antara atribut dengan memberikan kebutuhan dan data yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Di mana yang tadi sudah saya jelaskan ada bentuk first normal form, second normal form, dan third normal form. Lalu ada pertemuan 9 yaitu arts, di mana pengertian arts ini adalah simbol Boson yang digunakan dalam model data untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih hubungan yang saling eksklusif. Apabila entitas utama sudah memiliki hubungan dengan suatu entitas, maka entitas lainnya tidak boleh dihubungkan dengan entitas utama pada waktu yang sama. Misalkan di sini ada membership, lalu di sini ada company dan customer. Lalu ada pertemuan 10, hierarchy and recursive relationship, di mana kedua model ini memiliki semua karyawan. Yang di sebelah kiri adalah struktur hierarkis, yang sebelah kanan itu menghubungkan rekursifnya, di mana ada presiden, direktur, manajer, dan entry level employee. Ini adalah bentuk dari hierarki, sedangkan yang di kanan ini adalah bentuk dari rekursifnya. Lalu ada modeling historical data, di mana data historis itu data yang mencatat perubahan dari waktu ke waktu, jejak audit, catatan perubahan data selangkah demi selangkah. Contoh data seri waktu, hubungan antara Jewelry Price dan Movie Star harus direvisi menjadi many to many, yang kemudian disesuaikan dengan persimpangan rental history, di mana selanjutnya kita menentukan UID riwayat dari rental tersebut. Mana rental history, lalu ada Movie Star, lalu ada Jewelry Piece, dihubungkan dengan many to many. Modeling historical price, di mana misalnya seringkali perlu menyimpan catatan perubahan harga
Harga yang dibayarkan dapat ditemukan dengan mencocokkan tanggal pembelian antara tanggal mulai dan tanggal akhir price. Dalam model ini kami berasumsi bahwa setiap pembelian hanya terdiri dari satu produk. Di sini bisa ada yang lihat produk, lalu ada purchase atau pembelian, dan harga atau price. Yang pertemuan ke-12 itu drawing conversation for reliability, di mana untuk mengabarkan IRD yang besar, itu semakin besar dan rumit sebuah IRD, semakin menentang untuk meletakkan potongan-potongan dalam format yang jelas dan mudah dibaca. Lalu tidak penting konvensi mana yang Anda ikuti, tetapi pilihlah satu dan coba gunakan secara konsisten. Entitas volume tinggi adalah entitas yang akan memiliki banyaknya instance. Entitas volume tinggi seringkali merupakan entitas pusat atau lebih penting dari IRD sebuah entitas volume tinggi. Dimana di sini ada penggambaran dari IRD besar, dimana di sini tanda panah merah tersebut ini menunjukkan bahwa ini adalah entitas volume tinggi. Tujuan utamanya itu untuk memberikan representasi model yang dapat digunakan untuk tujuan komunikasi. Lalu ada subdiagram. Bila Anda memiliki diagram yang sangat besar, mungkin juga membantu untuk memecahnya menjadi diagram yang lebih kecil dan terkait secara fungsional entitas. Masih penting untuk memiliki diagram besar yang menunjukkan keseluruhan gambar, bahkan jika itu harus dicetak pada plotter atau direkatkan dari potongan kertas yang lebih kecil. Di mana sini ada entitas karyawan, ada entitas departemen, dan ini adalah entitas gaji. Lalu yang pertemuan ke-13, Introduction Relation Database Concept, di mana ilustrasi database relasional itu database yang dilihat oleh pengguna sebagai kumpulan tabel dua dimensi, masing-masing berisi baris dan kolom. Di mana di sini ada baris, lalu di sini ada kolom, lalu ini adalah nama dari atributnya. Lalu query SQL tertentu untuk menemukan semua karyawan di departemen nomor 90, kita menuliskan pernyataan sebagai berikut. Di mana pilih tanda bintang lalu dari karyawan di mana departemen underscore ID sama dengan 90 titik koma, sehingga dapat ditemukan menemukan semua karyawan yang di departemen nomor 90. Bisa dilihat di sebelah sini. Kunci utama atau PK adalah kolom atau kumpulan kolom yang mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel. Di sini adalah kunci utama beberapa kolom. Nah, setiap angka-angka tersebut ini berbeda pada setiap fieldnya. Kunci asing atau FK adalah kolom atau kombinasi dari kolom dalam suatu meja itu mengandung nilai yang cocok dengan kunci utama nilai dalam meja lain. Di mana di sini menunjukkan kunci asing. Lalu ini adalah kunci utama. Biasanya kunci utama ini mengacu pada kunci yang asing. Lalu integritas kolom, sebuah kolom hanya berisi nilai-nilai yang konsisten dengan data yang ditentukan format dari kolom. Bisa dilihat di sini. Lalu ada pertemuan 14 di mana basic mapping the transformation process. Di mana tujuannya itu yang pertama mengubah entitas menjadi diagram tabel, memahami dan menerapkan konvensi penanaman Oracle untuk tabel dan kolom yang digunakan dalam model fisik, membedakan antara model konseptual dan model fisik. Lalu ada pemetaan terminologi, mengubah dari analisis model konseptual ke implementasi model fisik. Juga berarti mengubah terminologi, entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, pengenal unik utama menjadi kunci utama, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk mengasosiasikan unsur-unsur IRD dengan elemen database, di mana IRD ini ada entitas, atribut, dan hubungan, sedangkan elemen database itu tabel, atribut, dan kunci asing. Analisis dan desain adalah fase dari siklus hidup pengembangan sistem. Ya, saat merancang sistem, analisis mendahului desain. Pemodelan data dilakukan dalam tahap analisis. Lalu pertemuan 15 itu relationship mapping, yaitu aturan untuk hubungan, mana sebuah hubungan menciptakan satu atau lebih kolom kunci asing dalam tabel di banyaknya sisi hubungan. Lalu dalam contoh ke depan, kolom kunci asing dalam tabel karyawan dapat underscore ID untuk dihubungkan dengan departemen, dan BGR
underscore ID atau manager untuk hubungan rekursif dengan dirinya sendiri. Lalu kolom kunci asing mungkin wajib atau opsional tergantung pada kebutuhan bisnis. Ilustrasinya bisa dilihat di sini, di mana diagram ERD menangkap hubungan antara entitas dinyatakan dalam istilah bisnis. Ketika model konseptual diubah, hubungannya menjadi kunci asing, tetapi nama hubungan itu sendiri tidak terbawa. Sehingga desain database akan menjadi kasar untuk sistem, tetapi dimulai dengan model konseptual memastikan bahwa tabel, kolom, dan kendala yang dibuat dalam database relevan dengan bisnis dan memenuhi persyaratannya. Lalu ada pertemuan ke-16 itu ada subtype mapping, di mana implementasi supertype tabel tunggal. Yaitu hubungannya itu pada tingkat supertype berubah seperti biasa, lalu batasan integritasnya, batasan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa untuk setiap subtype tertentu, semua kolom yang berasal dari atribut wajib tidak nol. Pengidentifikasinya untuk unik berubah menjadi kunci utama dan unik. Informasi supertype ada 2 tabel, di mana satu tabel per subtype tingkat pertama, setiap tabel mendapat satu kolom untuk setiap atribut. Lalu setiap tabel juga menampilkan satu kolom untuk setiap atribut milik subtype bersama dengan opsionalitas aslinya. Lalu memodelkan supertype dengan ARS, di mana entitas supertype dan subtype-nya dapat dimodelkan dengan hubungan busur. Di sini ada supertype dan subtype-nya. Lalu ada studi kasus di mana suatu universitas mempunyai banyaknya data yang harus disimpan. Agar tidak terjadi kehilangan dan kerusakan data, maka harus ada alat penyimpanan yang mampu menyimpan banyaknya data secara aman dan terlindungi dari kerusakan dan kehilangan data. Data tersebut meliputi data mahasiswa, data mata kuliah, data dosen PA, data jurusan, data fakultas, data asisten dosen, dan data universitas tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu database yang mampu menyimpan data dengan jumlah banyak sehingga terjaga dan terorganisir dengan baik. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan tabel dan penjelasan mengenai insert, update, dan lain-lainnya serta prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan UAS basis data tentang pembuatan tabel, insert, update, dan delete, lalu buat prosedur, delete, update, insert, search, select, dan pembuatan view. Dimana yang pertama kita akan mendemonstrasikan pembuatan tabel. Saya hapus dulu. Jika ingin membuat database, kita bisa ketikkan nama database, lalu kita buat create, itu untuk membuat database. Tetapi saya tidak akan menjelaskannya, saya akan membuat penjelasan mengenai tabel. Di mana untuk pembuatan tabel itu ada 2 cara, di mana kita bisa mengetik di sini dengan nama kita hapus saja ini dengan nama merek, mungkin merek dengan kolom 4. Lalu kita isi 2 aja, di mana di sini ada ID merek, ID motor, lalu di sini ada nama motor. Lalu di sini dengan nama varchar, lalu 255, lalu di sini jadi 10. Maka lalu kita auto increment untuk mempermudah. Lalu save, maka di sini terbentuk tabel nama motor. Atau kita juga bisa melakukan SQL-nya, di mana untuk SQL-nya itu pertama create table. Lalu sebentar saya melihat pembuatannya. Nah, di sini dimana ini adalah untuk pembuatan tabel dengan create table mata kuliah, lalu varchar ini. Nah, saya akan menjelaskannya, dimana create table, lalu ini adalah nama ininya, nama database-nya, dimana di sini kita ketik motor, lalu di sini ada ID motor, lalu auto increment, lalu primary key, lalu di sini ada dengan nama motor.
Setelah itu varchar juga, ini kita maksimal bisa 225 tapi saya memilih 30 saja. Lalu kita ini hapus karena ada 2 kolom saja tadi di situ. Lalu kita nama motor ini not 0, nama varchar ini auto increment. Oke, langsung kita go. Oh, ada kesalahan. Oh ya, langsung. Lalu di sini kita tambah tanda kurung, lalu nah ini kita go, maka data tersebut akan masuk ke dalam sini dengan nama motor dan ID motor. Nah di sini di merek motor tadi dengan ada ID motor dan nama motor. Lalu untuk menginsert suatu data kita bisa melewati 2 cara, di mana di sini saya akan masukkan nama mahasiswa dengan cara melakukan insert di sini, lalu kita klik NPM yang kita inginkan, lalu nama Imam, jurusan ilmu komputer, lalu nama mata kuliah PBO, jurusan 4, lalu dosen PA Agustin, lalu kita go. Nah, maka di sini akan terbentuk nama mahasiswa dengan nama Imam, ilmu komputer PBO 4 dan Agustin. Kita juga bisa menggunakan SQL, di mana untuk melakukan KD SQL kita insert into di sini. Lalu kita ini mahasiswa, lalu buka kurung, kita klik apa yang ingin digantikan. Yang pertama NPM, ada NPM, lalu koma, nama mahasiswa, lalu mata kuliah, lalu jurusan, nama mahasiswa, nama jurusan, nama mata kuliah, nama jurusan, nama jurusan, lalu nama mata kuliah, lalu di sini ada kode jurusan dan dosen PA. Oke, kode jurusan dan dosen PA. Tutup kurung dengan tulisan values, lalu nah di sini kita akan mengetik NPM berapa yang ingin kita masukkan, misalkan 7051056, lalu koma, lalu untuk menggunakan varchar itu biasanya menggunakan varchar itu tanda titik 2, dengan nama mahasiswa itu Imam tadi. Oke, langsung nama jurusan itu ilmu komputer, lalu koma, lalu nama mata kuliah itu PBO, lalu mata kuliah kode jurusan itu 7 mungkin, lalu dosen PA-nya itu Agustin. Lalu kita tutup koma dengan tanda kurung seperti ini. Maka kita go saja, maka data tersebut akan masuk ke dalam tabel mahasiswa dengan nama Imam, NPM 256, lalu komputer PBO 7 dan Agustin. Nah, untuk melakukan delete juga kita bisa melakukan di sini dengan nama OK, dan kita juga bisa menggunakan sintaks delete, di mana sintaks delete tersebut itu ini di mana delete from mahasiswa where npm 2017 dengan npm yang akan kita hapus, misalkan delete from mahasiswa, ini tabel mahasiswanya, lalu where npm dengan npm tadi Imam tadi itu 2017051056. Kita go saja dengan OK. Nah,
maka di sini nama imam akan terhapus. Lalu untuk melakukan update itu misalkan sebentar, insert into, kita masukkan dulu nama imam tadi. IBM NPM lalu nama mahasiswa, nama mahasiswa, lalu dengan jurusan, lalu nama jurusan, lalu sama lagi nama mata kuliah, kode jurusan, koma, lalu nama kode jurusan, lalu koma, dosen PA. Dengan ini 2017051056, namanya imam, lalu nama jurusan ilmu komputer, lalu di sini nama mata kuliah PBO, kode jurusan itu ada 7, lalu dosen PA Agustin. Lalu kita untuk melakukan update itu bisa kita edit di sini dengan mengubah namanya menjadi Nabila, dengan nama Osu, dengan ini komputer, PBO Fluida, dengan Agustin, kita langsung go saja. Maka di sini akan tergantikan nama Osu dan Fluida. Lalu kita juga bisa mengupdate melalui SQL dengan cara update from mahasiswa update mahasiswa, lalu set nama yang ingin kita edit yaitu nama mahasiswanya. Lalu di sini juga koma bisa kita nama jurusan juga, nama mata kuliah. Nah, jika sudah oke, langsung kita ketik namanya imam, lalu koma, lalu ini lagi mata kuliah PBO, lalu where IPM yang kita inginkan itu berapa, misalkan 2017051056. Oke, kita go. Oke, coba kita jajal. Maka akan tergantikan imam, komputer, lalu tadi Fulia dengan kode jurusan 7. Oke. Sebentar, saya ada edit dulu bentar. 1. Ini 2.
Oke, untuk penjelasan update, sel insert dan delete sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan table view, di mana di sini ini sudah saya buat tadi sebagai contoh. Kalau kita ingin membuat table view, kita masuk ke dalam basis data, lalu klik SQL, lalu kita ketik di mana create namanya create view, lalu namanya misalkan data unif, data unif, lalu as select, lalu kita masukkan di sini kodenya, di mana pembuatan view di sini sudah saya buatkan kodenya dengan create new as a select, di mana ada mahasiswa npm untuk menunjukkan npm, lalu mahasiswa, nama mahasiswa, lalu ada mata kuliah, nama mata kuliah dengan jurusan, univ dan sebagainya, lalu from ini untuk menunjukkan tabel yang akan kita tampilkan ke dalam view, di mana ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dosen PA, jurusan, fakultas dan universitas. Lalu dari mana ini, where ini menunjukkan dari mana kita akan mengambil tabel tersebut. Misalkan mahasiswa itu dengan indetik dengan kode jurusan sama dengan jurusan kode jurusan. Lalu ada mata kuliah indetik dengan kode jurusan, di mana di sini ada di jurusan itu ada kode jurusan. Di sini di mahasiswa ada kode jurusan, di mata kuliah pun juga ada kode jurusan untuk menghubungkan, saling berhubungan. Lalu ada jurusan, dosen PA atau kode jurusan dan sebagainya. Lalu kita klik saja go. Oke, ada yang salah. PA where masih ada kode jurusan, kode unit, nama dosen, mata kuliah. Oke, sebentar. Bentar, kesalahan. Mahasiswa NPM versus WUNIF already access. Oke, ini data mahasiswa. View, maka kita go, maka akan terbentuk view data mahasiswa, di mana akan menampilkan NPM tadi Bima yang sudah saya update. Bima PW Agustin, lalu di sini ada Agus, Gaya, dan Imam, dengan nama dosen Sukirman, dosen PA-nya Sukirman, nama dosen kimia, dan nama UNIF, Universitas Lampung. Lalu saya akan menjelaskan prosedur, di mana untuk membuat prosedur insert, saya hapus dulu. Untuk membuat prosedur insert, kita bisa add routine di sini dengan insert mahasiswa. Lalu kita akan masukkan parameternya, di mana parameter mahasiswa itu ada NPM, lalu ada nama mahasiswa, lalu ada nama jurusan, lalu di sini ada nama mata kuliah, lalu di sini ada kode jurusan, lalu di sini yang terakhir ada dosen PA. Dengan NPM itu dengan in, lalu kalau untuk nama, penggunaan nama itu varchar. Lalu kode jurusan in, lalu di sini ada varchar. Dengan masukkan varchar ini 255, 255, 255, lalu ada 255. Lalu dengan memasukkan kodenya, di mana begin, lalu diakhiri dengan n, lalu di atasnya n, di sininya ada titik koma, lalu kita akan mengoding di sini. Mana saya sudah punya codingannya juga. Untuk prosedur insert, di mana ada insert into, atau kita bisa mengambil di arah sini. Sebentar, dengan insert, clear, insert. Nah, ini akan kita isi di sini.
Kondisi dana mahasiswa, NPM mahasiswa, kode jurusan, dan dosen PA, dengan mana kita akan mengisinya di sini. Nama, NPM, dengan NPM di sini dengan nama. Lalu ada kita hapus saja sebelah sini. Lalu kita diklik di sini dengan nama mahasiswa, lalu di sini juga ini saya copy saja di sini. Ini sebenarnya sama saja seperti sebelumnya, di mana ini kita isi dengan mahasiswa, nama mahasiswa. Lalu di sini ada nama jurusan. Lalu di sini ada nama mata kuliah. Lalu di tabel 6 ini ada kode jurusan, lalu akan kita tambahkan lagi di sini tambahkan lagi dengan koma dosen PA. Oke, dosen PA. Ini maka kita akan go. Maka di sini akan terbentuk sebuah prosedur dengan insert mahasiswa. Lalu untuk menggunakan insert mahasiswa ini, kita bisa melalui sini dengan memasukkan NPM yang kita inginkan, di mana di sini 201705101090. Lalu di sini ada nama mahasiswanya, di mana ada nama Randy. Lalu di sini ada nama jurusan fisika. Lalu di sini nama mata kuliahnya itu gravitasi. Lalu ada kode jurusan dengan 4. Lalu dosen PA-nya itu ada Kurniawan. Nah, kita go saja. Nah, maka di sini akan masukkan data, di mana kita akan mengecek di sini dengan mungkin belum mungkin ada terjadi kesalahan ntar. Ada Randy, lalu ada fisika, lalu ada gravitasi, lalu ada kode jurusan, lalu di sini ada Kurniawan. Kita go, maka akan masuk. Nah, kita ke refresh di sana. Terus sepertinya ada terjadi kesalahan. Lalu di sini kita tambahkan lagi koma,
lalu ada dosen PA. Value di sini juga ada dosen PA, dosen PA. Langsung saja di sini execute. Lalu tadi kita masukkan dengan nama Randy, lalu ada fisika, lalu ada gravitasi, ada 5, lalu ada Kurniawan. Oke. Nah, bisa kita cek di sini di mana ada Randy, ada nama jurusan fisika, lalu ada gravitasi, lalu ada kode jurusan, dan lalu ada Kurniawan. Lalu untuk delete-nya di mana kita membuat prosedur delete, di mana saya drop di sini dulu. Untuk prosedur delete kita bisa add rutin di sini, lalu ada delete mahasiswa. Lalu kita add parameter yang ingin dideletekan karena kita di sini npm, dengan npm berarti npm, lalu dengan begin di sini kita ketik begin, lalu ada n, kita kembali di sini dimana dengan mahasiswa delete mahasiswa di sini sudah saya buatkan juga prosedur delete. Di sini ada delete from mahasiswa, lalu ada where mahasiswa titik npm sama dengan npm. Mahasiswa where mahasiswa. Sama dengan npm. Titik npm sama dengan npm. Nah, di sini npm. Di sini maka kita akan terbentuk prosedur delete dengan cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan npm yang sudah kita masukkan pertama tadi 2017 05 1090. Maka kita akan go di sini, maka npm 202070 di sini akan terhapus. Lalu kita ingin menghapus nama Randy di sini, maka kita bisa menggunakan prosedur ini juga dengan execute di sini 20170059. Di sini maka nama Randy di sini akan terhapus. Lalu saya akan membuat prosedur update, di mana untuk update ini add routine juga dengan update mahasiswa, lalu ininya juga npm, lalu di sini ada begin, ada n di sini, lalu ada oke. Mana untuk prosedur update di sini ada update mahasiswa, ini tabelnya, lalu ada set, lalu ada nama tabel yang kita ingin update di sini nama mahasiswa, lalu ada nama mahasiswa dengan tabel yang kita inginkan, lalu .npm. Sini. Ini dimana ini tabel mahasiswanya, lalu ini tabel yang ingin kita inginkan, lalu nama tabel, lalu nama jurusan, lalu ada npm dan where mahasiswa npm. Dan kode jurusan, lalu ada dosen PA juga. Dosen PA. Sama dengan dosen PA. Nama dosen PA.
Ada kode jurusan sebentar. Oh, ada terjadi kesalahan. Jurusan sebentar. Siswa di sini dosen PA, dosen PA, dosen PA, dosen PA. Oke, kita go. Maka di sini ada create procedure update mahasiswa. Lalu untuk menggunakannya di mana execute di sini. Lalu akan kita update npm-nya sebentar. Di sini kita bisa menambahkan parameter di sini. Ada npm, lalu untuk nama mahasiswanya, lalu di sini ada nama mata kuliah, lalu seperti pada insert yang tadi, sebentar. Nama jurusan, lalu nama mata kuliah, lalu add parameter, kode jurusan, add parameter. Dengan kita menentukan tipe datanya juga di seperti di sini di mana ini ada n juga ya npm itu in, lalu nama jurusan itu varchar dan lain-lain. Lalu di sini in, lalu di sini 25 go. Sini varchar in, oh salah. Maka akan terbentuk di sini dengan untuk melakukan pengupdatean kita bisa ubah npm di sini kosong. Tadi dengan atas nama imam itu 56, maka kita edit menjadi 10. Lalu di sini dengan nama Nabil, lalu ada nama jurusannya yaitu kimia. Lalu nama mata kuliahnya itu Osmo, lalu kode jurusannya itu bisa kita ubah jadi 5. Lalu dosen PA-nya itu kita di sini kita lihat di sini Agustin kita ubah ke Sultan. Oke, kita go. Nah, maka di mahasiswa tersebut telah berubah, dimana dengan di refresh dulu. Update mahasiswa. Sebentar.
Oh, kita juga. Oh, salah. Untuk ini kita itu bisa lakukan itu juga, tapi kita bisa juga melakukan call di mana di sini call update di sini, di mana kita menuliskan ini misalkan atas nama tadi imam tadi kita ganti menjadi alif. Lalu ada di sini jurusannya itu kimia, lalu pelajarannya itu osmo. Lalu di sini kita 5. Lalu komen dosen PA-nya itu Sutono. Kita go di sini, maka akan masuk ini dan namanya akan berganti menjadi Alif, Kimia, Osmo 5 dan Sutono. Lalu untuk pengelola juga kita bisa melakukan call juga di sini, di mana sudah saya buatkan juga untuk call delete-nya di sini. Di mana untuk delete-nya itu call delete mahasiswa, lalu kita masukkan npm yang kita ingin kita delete. Misalkan tadi ada alif tadi 051056 ya. Alif 56, oke. Di sini ada kesalahan di sini. Mahasiswa token sendiri. Sebentar. Oh iya, ini. Setelah ini kita lihat di sini bahwa nanti atas nama Alif di sini akan terhapus dengan NPM 2017051056. Kita cek saja di sini. Maka akan terhapus atas nama Alif dengan NPM 2017051056. Oke. Untuk melakukan yang terakhir itu ada search, di mana untuk search ini sama saja prosedur search, di mana akan menampilkan suatu tabel yang kita cari. Misalkan add routine, di sini ada search mahasiswa, kita hapus saja search mahasiswa di sini. Lalu begin and lalu kita masukkan kodenya yang sudah saya buat. Di sini di mana ada operator select dengan select mahasiswa.npm. Mana ada select from mahasiswa, tabel mahasiswa, lalu ada where mahasiswa.npm, lalu masukkan npm yang kita inginkan. Kita go, maka akan terbentuk search mahasiswa tadi. Untuk memanggilnya kita bisa di sini, untuk kita bisa menampilkannya di sini dengan search execute lalu Agus ya. Nah, maka di sini akan tampil atas nama Agus dengan osmosis dan dengan Soeharto. Dan kita juga bisa melakukan call di Agus ini, di mana saya sudah membuatkannya juga codingannya, di mana di sini ada call search mahasiswa dengan masukkan npm ya. Misalkan di sini kita masukkan saja call
mahasiswa. Lalu ada di sini 20702. Bagus saja di sini, maka akan menampilkan Agus dengan NPM 00170051045 dengan kimia osmosis dan Suharso. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang pembuatan tabel, pembuatan view, lalu untuk pembuatan prosedur, menggunakan prosedur itu bagaimana, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyimak video saya. Apabila saya ada salah kata dan kurang mengerti dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.